Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada seorang pemimpin, seorang hujjatul Islam, seseorang yang pernah memperjuangkan ajaran agama Islam, meneteskan darahnya, meneteskan keringatnya, meneteskan air matanya demi mengangkat derajat umat Islam, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan yang penuh mubarakah ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Ada 3 rahasia yang Allah sembunyikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang pertama, innallaha khabba'a ridahu fi ta'atihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam sebuah ketaatan kepadanya. Yang artinya, kita sebagai umat Islam jangan pernah menganggap, memandang sebelah mata bahwa amalan yang kita lakukan ini adalah amalan yang kecil, sedikit pahalanya, tidak akan berguna bagi kita di dunia ataupun di akhirat. Napasang itu riolo tak makeda. Iya nak, ajak lalu mucapak-capak ia malak bicu Wadi jaji ila lenna yaro amala engka nataro pammasena fa'allahu ta'ala. Oleh karena itu, penting untuk kita ingat dan perlu untuk kita pahami bahwasanya bukan karena banyaknya sholat kita akan masuk ke dalam surga. Bukan karena banyaknya puasa kita akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi karena ridhonya, rahmatnya, kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke dalam surganya nanti. Amin. Yang kedua, innallaha khabba sukhtuhu fi ma'syiyatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kemurkaannya di dalam sebuah kemaksiatan kepadanya. Di sini Allah memerintahkan kepada kita semua agar tidak menganggap remeh kemaksiatan, tidak menganggap remeh dosa. Memang benar bahwasanya sifat Rahman Rahimnya Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya. Sifat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada azabnya. Akan tetapi jangan sampai kita meremehkan yang namanya dosa, walaupun itu hanya dosa kecil, karena dosa itu ibarat seperti sebuah gunung. Gunung itu tidak tercipta dari satu bongkahan yang besar, akan tetapi tersusun dari ratusan ribuan jutaan batu kecil yang membentuk satu gunung yang besar. Begitu jugalah dengan dosa jamaah sekalian. Mungkin kita mengatakan hanya dosa kecil yang kita lakukan, tetapi
karena kita sering melakukannya dan tidak pernah bertaubat kepada Allah, maka lama-kelamaan dosa-dosa itu akan menumpuk dan akan terbilang dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, innallaha khabba'a wilayatahu fi khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wali-walinya di tengah-tengah makhluknya. Jadi, kita jangan pernah menganggap bahwa diri kita ini lebih baik daripada diri orang lain. Kita jangan pernah menganggap bahwa orang lain lebih buruk daripada kita. Karena iblis dan syaitan itu, apabila mereka tidak bisa menjadikan anak cucu Nabi Adam sebagai ahli maksiat, maka mereka akan menjadikan anak cucu Nabi Adam sebagai ahli ibadah yang sombong. Apabila sifat sombong atau sifat takabur telah masuk ke dalam hati kita, maka pasti kita akan merasa bahwa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Kita akan menganggap bahwa solat yang kita lakukan ini lebih baik daripada solat yang orang lain lakukan. Kita akan menganggap bahwa puasa yang kita lakukan lebih baik daripada puasa yang orang lain lakukan. Kita akan menganggap bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan lebih baik daripada ibadah orang lain. Apabila semua itu terjadi kepada kita, jamaah sekalian, maka sungguh Allah tidak akan senang kepada kita. Apabila Allah sudah tidak senang dan tidak suka kepada kita, bisa jadi di akhir kehidupan kita Allah akan mematikan kita dalam keadaan su'ul khotimah. Sedangkan orang yang kita anggap remeh, kita anggap sebagai ahli maksiat, kita anggap sebagai penghuni neraka, ternyata di akhir hidupnya Allah mematikan dia dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di dalam sebuah ketaatan kepadanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya di dalam sebuah kemaksiatan kepadanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wali-walinya di tengah-tengah makhluknya. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan terlebih lagi kepada diri saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.